Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Novianti. Saya dari kelompok 6 KKNDR LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab dengan pemanfaatan teknologi pada masa pandemi. Jadi, sejak merebaknya virus COVID-19 di Wuhan pada akhir 2019 membuat kehebohan di seluruh dunia secara berangsur. Pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini membuat masyarakat harus beraktivitas dari rumah dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Jadi, masyarakat harus menyesuaikan diri untuk beraktivitas dari rumah, terutama untuk para peserta didik yang harus menyesuaikan diri untuk belajar dari rumah. Jadi, para peserta didik harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Jadi, menurut Insinyur Lili Gani HA MSc PhD berpendapat bahwa teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin atau bidang. Lalu, tujuan utama teknologi pembelajaran itu sendiri adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, untuk teknologi pendidikan atau pembelajaran menggunakan sistem yang holistik atau komprehensif, bukan pendekatan yang bersifat parsial. Lalu yang keempat, kawasan teknologi pendidikan dapat meliputi kegiatan analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi baik proses-proses maupun sumber-sumber belajar. Lalu yang kelima, yang dimaksud dengan teknologi dalam teknologi pendidikan adalah teknologi dalam arti luas, bukan hanya teknologi fisik, tapi juga teknologi lunak. Lalu yang terakhir, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi, meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Pembelajaran yang didukung oleh teknologi ini setidaknya akan berjalan efektif apabila yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata atau kontekstual sehingga pendidikan menjadi relevan dan responsif terhadap tuntutan kehidupan nyata sehari-hari. Implikasinya, kurikulum menjadi lebih menarik dan dapat merangsang minat atau motivasi peserta didik karena dapat dengan mudah menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lalu yang kedua, menumbuhkan pemikiran reflektif, serta yang ketiga, membantu perkembangan dan keterlibatan aktif dari peserta didik dalam proses belajar. Penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab dari beberapa permasalahan yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pembelajaran yang dilibatkan adalah pengaturan materi atau untuk tiap jenjang atau manajerial, motivasi peserta didik, pendekatan konseptual, media pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, efektivitas waktu pembelajaran, dan komunitas bahasa. Peran teknologi dapat mengambil fungsi-fungsi sebagai faktor-faktor pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada internet. Jadi, melalui internet, pembelajar dapat mengadakan kontak langsung dengan penutur asli, berpartisipasi dalam suatu forum diskusi, dan sebagainya. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, misalnya penugasan dan pengerjaan tugas pun dapat dilakukan melalui internet. Lalu di samping itu juga pemanfaatan program PowerPoint digunakan untuk mengembangkan keterampilan bicara siswa atau mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa diberi tugas untuk menguraikan topik tertentu yang diminati selama beberapa menit dengan dukungan PowerPoint. Situs-situs yang berhubungan dengan bahasa Arab dan pendidikan Islam banyak sekali disajikan di internet. Baik yang menyajikan tentang tauhid, tasawuf, sejarah Islam, akidah akhlak, dan bidang-bidang lainnya juga di internet sangat membantu penguasaan kemahiran berbahasa Arab karena situs-situs tersebut menyajikan
berbagai data dan informasi masa lalu, terkini, dan akan datang mengenai dunia Arab, dunia antarbangsa, dan berbagai bidang-bidang kajian bahasa Arab dan Islam. Lalu yang kedua ada CD interaktif. VCD yang merupakan media pengajaran bahasa Arab yang cukup efektif digunakan. Alat ini mirip dengan tape recorder, hanya lebih lengkap. Tape recorder hanya bisa didengar, sementara VCD bisa didengar dan dapat dilihat. Saat ini banyak program-program pengajaran bahasa Arab yang dikemas dalam bentuk VCD. Namun untuk mengoperasikannya tidak cukup dengan VCD, tetapi dengan komputer yang dilengkapi dengan multimedia. Dalam konteks pengajaran ALA, telah banyak program pengajaran ALA yang dikemas dalam bentuk CD. Lalu yang ketiga, ada satelit atau parabola. Satelit juga memberi kemudahan bagi para pendidik dalam mengerjakan bahasa Arab, yakni dalam pengayaan kosakata dan pengenalan budaya. Dengan piringan parabola, motor penggerak, dan digital satellite receiver, kita dapat menikmati siaran TV Arab, yaitu di Saudi Arabia, Mesir, Yaman, Palestina, Abu Dhabi secara langsung. Jadi satelit ini lebih banyak dimanfaatkan untuk keterampilan menyimak. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu teknologi dapat berperan dalam keselarasan dan keberlanjutan pembelajaran bahasa Arab dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Teknologi dapat membuat peserta didik akan semakin tertarik mempelajari bahasa Arab. Teknologi dapat menciptakan realisasi dan relevansi dengan apa yang dirasakan peserta didik. Teknologi dapat menciptakan media-media pembelajaran bahasa Arab yang lebih bervariasi yang selama ini masih terasa kurang. Teknologi dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi mahasiswa dalam belajar bahasa Arab. Teknologi mampu memanfaatkan alokasi waktu untuk pembelajaran bahasa Arab. Teknologi mampu menciptakan lingkungan berbahasa Arab. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.